Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga pembunuh aktivis perempuan diringkus Satgas Damai Kartens. 15 kg ganja asal Papua Nugini dimusnahkan di Res Narkoba Polda Papua Barat. Rawan teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB, 28 TPS di Papua Pegunungan sebaiknya dipindah. Untuk memindahkan TPS ke daerah yang TNI Polri dan Pemprov Papua Selatan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Provinsi Papua Selatan yang rencananya berkunjung pada tanggal 12 dan 13 Oktober mendatang. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pengamanan Wapres selama di Papua Selatan berada di bawah komando TNI. Wapres rencananya akan berkunjung ke Kampung Salor di Distrik Kurik, Merauke untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Selatan. Peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur di Salor, ya itu. Yang nanti pelaksananya mungkin meningkat waktu di Merauke saja kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan kegiatan beliau Pak Wakil Presiden ini di Kabupaten Merauke, ini Pak Kapolda akan bertemu di sini, menyambut beliau di Merauke bersama para pimpinan TNI yang ada nantinya. Gitu. Selama ini Wakil Presiden belum pernah mendengar secara langsung seperti apa yang dibicarakan mengenai HAM yang selama ini sering menjadi pemberitaan, menjadi isu yang sedemikian hangat baik di nasional ataupun internasional, maka Wakil Presiden juga akan melakukan dialog dengan tokoh-tokoh aktivis HAM di Papua. Itu salah satu kegiatan yang ada di Jayapura. Kapolda Papua bersama Pangdam Cendrawasih akan tiba di Merauke terlebih dulu untuk memantau persiapan, termasuk akan memberikan arahan terkait pengamanan. Senin tadi malam, Wapres Ma'ruf Amin tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Setelah Jayapura, Wapres akan mengunjungi Wamena dan ke Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pangan di Merauke, Pemda Merauke menggelar warung pangan di Jalan Mandala. Sayangnya, warung pangan yang dikhususkan bagi warga Merauke terlihat sepi dan kurang diminati warga. Warung pangan ini digelar sesuai dengan permintaan sejumlah kepala kampung dan warga masyarakat karena harga kebutuhan pokok saat ini sangat mahal bagi sebagian warga. Di warung pangan ini harga kebutuhan pokok yang ditawarkan cukup murah dibandingkan di pasaran. Beras misalnya dijual Rp11.800 per kilogram, sementara di pasar umum Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Alhamdulillah bisa membeli beras, gula merah, minyak goreng, dan ada teh, kopi. Kenapa pagi begini Bu belanja nggak siang? Tapi nggak kebagian ya? Bisa jadi karena ini kan dibuka 2 hari. 2 hari saja ya. Biasanya kalau menjelang siang itu ramai, banyak warga yang berdesakan. Jadi pagi-pagi lebih baik. Kalau harganya gimana Bu? Harganya? Oh, harganya ini jauh sekali dengan harga di pasar. Jauh ya. Ada selisihnya, jadi lumayan untuk ibu-ibu. Belanja di sini di Pasar Murah ini gimana Ibu? Belanja apa saja nih? Harganya lebih murah, terus mudah dijangkau. Beberapa bahan pokok bisa kita dapatkan di sini. Ibu belanja apa aja Bu? Hari ini ada garam, roiko, ada bawang. Nah, kalau melihat selisih dari sini dengan pasaran gimana? Di sini jauh lebih terjangkau. Begitu juga dengan gula pasir dijual Rp15.000 per kilogram dan di pasaran mencapai Rp19.000 per kilogram. Telur Rp60.000 per rak, bawang merah Rp25.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp19.000 per liter. Warung pangan murah digelar selama 2 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Dinas Kesehatan Merauke terus berusaha untuk menambah tenaga dokter di sejumlah puskesmas di Merauke. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 192 puskesmas di Indonesia yang saat ini belum memiliki satupun dokter. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, mengatakan dari 25 puskesmas yang tersebar di seluruh Pemkab Merauke, seluruhnya sudah memiliki tenaga dokter yang siap melayani masyarakat. Namun ia tidak membantah di beberapa kawasan di distrik terjauh seperti kawasan Tabonji, Ilwayap, Kaptel, dan Tuban saat ini hanya didatangi seorang dokter karena jarak yang cukup jauh. Kalau untuk di Merauke semua puskesmas ada dokter, bahkan rata-rata 2. Tinggal 5 puskesmas yang hanya 1 dokter yang sangat-sangat terpencil, misalnya macam Tabonji, kemudian Kaptel, Tuban. Ya. Itu hanya 1 dokter ya? Itu yang Guti, itu yang masih 1 dokter. Yang lain udah 2 dokter. Udah 2 ya. Ada berapa puskesmas dok di? 25. 25 dok ya? 25, bahkan ada yang 3 dokter. Oke. Tapi kalau untuk semua dokter spesialis, apakah sudah ada beberapa juga ditempatkan di puskesmas dok? Nah, kalau rumah sakit dokter spesialisnya sudah 37 lebih sampai termasuk konsultan ada 5 atau 6. Nevil Muskita juga meminta warga mewaspadai penularan virus Nipah yang akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran warga. Belum ada laporan terkait, tetapi kan sudah ada beberapa kasus yang sudah laporkan di Indonesia sehingga kita harus tetap waspada. Ya. Kewaspadaan itu harus ditunjukkan dengan surveillance penyakit ya. Semakin ketat itu, kemudian promosi kesehatan kepada masyarakat agar menerapkan langkah-langkah untuk pencegahan penularan penyakit tersebut serta perubahan perilaku hidup sehat kan. Dia mengatakan virus Nipah ditularkan dari binatang seperti kelelawar dan ciri-ciri penderita yang terjangkit tidak berbeda jauh dengan virus COVID. Ia meminta warga Merauke hidup sehat dan menjaga lingkungan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.